Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lingkar Lombok, masih dalam pembahasan Embung Bidadari. Kebetulan ada warga di sini atau remaja di sini atas nama Jelani. Sini Mas Jelani. Ya. Ini Mas Jelani menginformasikan kepada kami bahwa telah ditemukan ada sesajen di sini. Ya. Entah siapa yang menaruh dan siapa yang membawa. Kebetulan tadi pas Jelani ini keliling untuk patroli ya Pak ya, patroli menemukan sesajen. Nanti coba kita telusuri di mana tempatnya. Nanti katanya di sebelah selatan dari Embung Bidadari ini. Nanti kita telusuri ya. Tapi sebelum ini Pak Jailani gimana? Sebelumnya pernah lihat atau memang baru kali ini aja? Baru kali ini dong. Baru kali ini aja teman-teman. Jadi ini adalah orang yang di sini dan juga sebagai patroli buat terjadi segala sesuatu mereka yang mengamankan. Jadi kayak gitu, terima kasih. Ayo kita lihat di mana sesajennya dan tempatnya di mana. Oke. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment. Tanggul daripada Embung Bidadari itu. Kita mencoba untuk baik, kita sudah ada di lokasi sesajen tersebut. Mari kita lihat dulu ya. Kita lihat, ini dia teman-teman. Bisa dilihat, bisa di zoom. Ini di bawah daun bambu. Ya, di sebelah selatan daripada Embung Bidadari. Ya, selatan. Ya, selatan. Nah, di sesajen ini ada sejenis gabah ya, yang sudah ditunuk. Kalau bahasa Sasaknya ini empok-empok. Di sini ada pinang. Kalau bahasa sininya itu buahnya ini ya. Bahasa sininya itu buah. Ini ada rokok yang terbuat dari kulit jagung dan ditali dengan benang putih. Di sini juga ada beras kuning. Coba di zoom. Di sini ada beras kuning, sini ada beras putih. Ya, ada kuning, ada putih. Nah, di sini juga ada lekes namanya kalau bahasa Sasaknya. Lekes ini, di dalam lekes ini ada buah pinangnya dan juga apuh. Apa bahasa Indonesia apuh? Kalau bahasa Sasaknya apu, kalau bahasa Indonesia itu kapur putih, ya, kapur putih. Ya, itu dah isinya di situ, sama sirihnya dibungkus dengan sirih. Nah, memang ini entah siapa yang naruh teman-teman dan juga maksudnya yang kayak gimana. Yang penting kita berpikir positif saja lah ya. Yang jelas mungkin ini adalah nazar daripada mereka pengunjung bahwa mereka sudah sembuh dan sebagainya, sehingga dia harus menaruh hal yang seperti ini ya teman-teman. Jadi selain itu juga teman-teman, kita juga menemukan di sini di lokasi yang sama kain putih ya. Coba kita lihat di sebelah sini. Ini adalah kain putih.
Memang ada mitos sih sebenarnya. Kami pernah dengar cerita dari masyarakat kalau kita sebenarnya diharuskan untuk mandi pakai kain putih. Karena ada beberapa masyarakat yang sudah diberitahu melalui mimpi, barang siapa yang ingin berobat ke sini sebaiknya menggunakan kain putih begitu. Entah itu benar atau tidak, ini adalah sebuah keyakinan yang dipercayai oleh sebagian pengunjung yang pernah ada di sini. Ya, baik, ini dia teman-teman, coba dicek. Nah, ini dia di sebelah sininya Bung Bidadari, lokasi daripada sesajen tersebut. Kata remaja yang ada di sini yang tugasnya patroli, ya, tumben menemukan sesajen begitu, ya. Tapi yang jelas pada malam hari juga di sini ramai sekali teman-teman. Video ini kami rekam di hari Minggu, ya, karena di sini banyak sekali pengunjung dan ini baru jam 13, ya teman-teman. Jadi itu saja video saya. Mohon like, subscribe, dan dukung video kami untuk menceritakan kisah di balik Bung Bidadari dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.